karena onset kerjanya memang yang lebih cepat dibandingkan yang lain, maka lem ini juga cenderung lebih berbahaya dok dibandingkan yang lain, dan aksesnya juga yang lebih mudah didapatkan oleh masyarakat pada umumnya. Jadi itu yang menjadi tantangan juga sih dok. Kalau ditanya yang paling banyak jenisnya ya dari antara sekian tadi, ada narkotika, psikotropika, alkohol. Sebenarnya yang banyak yang umum digunakan oleh masyarakat pada umumnya itu yang pertama alkohol dok. Ya, dia ini adalah zat yang bisa mempengaruhi sistem saraf pusat. Narkoba ini kalau saya tidak salah ya dokter ya, itu dampaknya untuk kesehatan manusia pada umumnya itu sebenarnya nggak ada yang positif ya dokter ya, pastinya negatif. Biasanya cuma 2 sih dok, kalau nggak setengah mati dia mati. Halo, selamat siang. Ya, siang dok. Hai, kita berjumpa kembali dalam podcast Rumah Sakit Tobelo edisi ketiga. Yes. Bersama saya, Dr. Doto Rai dan didampingi narasumber Dr. Neni. Ya, dok. Selamat siang dokter. Siang dokter. Gimana kabar dok? Sehat? Alhamdulillah, puji syukur sehat dokter. Amin. Terima kasih untuk kesempatannya dokter Neni. Ini merupakan podcast yang ketiga. Kita akan membahas banyak mengenai narkoba. Wah, ini narkoba sungguh luar biasa ya. Jadi momok ini dok. Ya, oke. Baik dokter Neni. Sebelum kita mulai, ada pepatah bilang, tidak dikenal maka tidak disayang. Jadi dalam kesempatan ini dokter bisa memperkenalkan diri. Silakan dokter. Ya, terima kasih banyak dokter Doto kesempatannya dokter. Sama dok. Jadi perkenalkan, nama saya Dr. Mas Neni Awalia, biasa dipanggil Neni. Saat ini sementara pendidikan dokter spesialis kedokteran jiwa di rumah sakit di Universitas Hasanuddin ya, terus penempatan sementara untuk stase luarnya di Rumah Sakit Umum Daerah Tobelo seperti itu. Jadi sebenarnya di Tobelo ini belum lama dokter. Oh jadi, gitu. Ya baru sebulan dok. Sebulan. Ya. Wow, baru 1 purnama dok ya. Iya. Wah, seperti biasa. itu dok. Siap. Baik dokter Neni. Dok, sebenarnya narkoba ini kan bukan suatu hal yang baru dok dalam kehidupan perlangsungan perjalanan era saat ini. Tapi kenapa semakin kesini kok keadaannya semakin gawat dan genting? Sebelumnya dok, saya mau tanya dulu, narkobanya itu sebenarnya apa sih dok? Oke dok. Jadi ya sih dok, jadi semakin kesini betul ya tadi yang seperti dokter Doto sampaikan bahwa memang kondisi narkoba ini, isu-isu tentang ini tuh semakin kesini semakin berkembang dok, dan memang semakin banyak kasusnya. Tapi sebelum melangkah ke situ mungkin memang tadi perlu kita tahu bahwa apa sih sebenarnya itu narkoba dok. Sebenarnya kalau dokter Doto sendiri mungkin sudah tahu sekali ya dok bagaimana apa itu narkoba karena memang bidangnya seperti itu dok. Cuman mungkin yang perlu kita sosialisasikan kembali saja ke masyarakat secara umum bahwa sebenarnya narkoba itu adalah istilah yang sering digunakan di masyarakat yang merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya ya, disingkat jadi narkoba. Cuman perlahan tuh istilah itu sebenarnya dok berkembang karena ada banyak kasus-kasus yang seperti narkoba juga pada yang terjadi dulu dan berkembang jadi yang sekarang kita gunakan sebenarnya lebih umum digunakan itu adalah NAPSA dok. Jadi kalau NAPSA sendiri itu singkatan dari narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya. Jadi sebenarnya kurang lebih sama istilahnya, hanya penggunaan
redaksi katanya saja ada yang berubah seiring berjalannya waktu, seperti itu dok. Gitu. Jadi Oke. kalau misalnya definisinya sendiri, kalau nafsa itu sebenarnya adalah suatu zat atau obat yang dapat mempengaruhi sistem saraf pusat, dan itu bermanifestasi pada perubahan pikiran, perasaan, dan perilaku. Itu sebenarnya dok. Gitu. Oke. Mungkin eh, pemirsa atau masyarakat mau tahu sedikit aja dok. Artinya narkoba ini yang seperti tadi dokter Nini katakan ya, psikotropika, bahan adiktif, narkotika, yang paling banyak dok, kira-kira jenisnya apa sih dok? Oke dok, kalau ditanya yang paling banyak jenisnya ya dari antara sekian tadi, ada narkotika, psikotropika, alkohol. Sebenarnya yang banyak, yang umum digunakan oleh masyarakat pada umumnya itu yang pertama alkohol dok, ya. Kemudian ada juga rokok, karena kan itu masuk di kafein gitu dok. Rokok juga itu bisa masuk dalam nafsa. Kemudian tapi yang menjadi apa ya, polemik mungkin dok, Yeah. mungkin menjadi isu Yeah. yang berbahaya gitu di tengah masyarakat, itu adalah penggunaan narkotika dok. Narkotika. Narkotika, dan yang paling sering mungkin yang kita lihat di masyarakat kan jenis-jenis sabu misalnya, atau apa ya, penggunaan ekstasi itu kan Ekstasi. paling umum ditemukan di tengah masyarakat seperti itu dok. Nah itu yang menjadi perhatian, concernnya kita sebenarnya tentang narkoba. Oke, baik dokter. Kita kembali lagi dok ya ke narkoba ini. Narkoba ini kalau saya tidak salah ya dokter ya, itu dampaknya untuk kesehatan manusia pada umumnya itu sebenarnya nggak ada yang positif ya dokter ya, pastinya negatif. Biasanya cuma 2 sih dok, kalau nggak setengah mati dia mati. Bener nggak dok, kira-kira begitu dok? Oke, ya betul dok. Jadi kalau ditanya dampaknya sebenarnya narkoba ini sama kesehatan, ya memang sebagian besar itu adalah dampaknya negatif, apalagi ketika penggunaannya itu sudah masuk ke penyalahgunaan, seperti itu dok. Jadi untuk dampak kesehatan tuh bukan hanya dari kesehatan mental sebenarnya dok, bahkan kesehatan fisik ya, yang bisa terjadi akibat penggunaan narkoba. Gitu. Kalau misalkan mau dilihat lagi ke kesehatan mentalnya dok, jadi kan sebenarnya penggunaan nafsa ini dok ada kan terbagi atas beberapa tahap dok. Benar. Gitu. Jadi tergantung lagi dari si individunya pada saat menggunakan nafsa itu. Ada mungkin yang hanya sampai tahap experimental use, yang hanya coba-coba. Kemudian ada social use, sama ada situational use gitu. Nah, pada tahap-tahap itu mungkin dampaknya tidak terlalu signifikan karena mungkin hanya digunakan hanya sesekali. Nah, namun ketika sudah tahap ke penyalahgunaan atau bahkan ketergantungan, nah hal-hal ini sebenarnya yang menjadi perhatiannya kita gitu, karena pada saat penggunaan eksperimental, sosial atau situational use itu biasanya ujung-ujungnya akan sampai ke tahap penyalahgunaan dan ketergantungan gitu. Seiring berjalannya waktu biasanya akan sampai ke sana dok. Jadi akan mempengaruhi kondisi mentalnya dan juga mempengaruhi kondisi fisiknya, dan yang terparah bahkan bisa menyebabkan kematian, seperti itu dok. Benar dokter. Iya, jadi memang lebih mengarah ke kesehatan mental dokter ya, karena terus terang saja ya banyak jadi sorotan ya. Betul. Termasuk banyak sih yang mengkonsumsi atau penyalahgunaan narkoba ini. Kita bisa lihat di sosial media banyak sekali public figure, orang-orang terkenal, ya bisa notabene-nya yang menjadi tokoh-tokoh masyarakat itu mereka terjerumus dalam situasi seperti itu. Jadi secara physically, secara jasmaninya memang sih dia fine-fine saja, tapi dari sisi mentalnya, wah dia sudah mengarah ke adiksi dokter ya. Iya betul dokter.
Baik dok, mungkin dokter bisa jelaskan sedikit mengenai adiksi ya terkait orang-orang yang memang sudah ketergantungan dari narkoba tersebut dokter. Ya, dokter. Jadi dok, tadi kan kita sudah bahas nih, kalau misalkan dampak negatifnya itu akan paling terlihat pada saat sudah di tahapan penyalahgunaan dan ketergantungan atau adiksi yang tadi dokter sampaikan. Nah, sebenarnya dok, kalau misalkan berdasarkan ICD atau International Classification of Disease, itu penyalahgunaan sendiri itu sebenarnya sudah masuk di dalam klasifikasi kesehatan gangguan mental dok. Jadi sebelum dia sampai ke tahap kesehatan gangguan mental yang lain, penggunaannya sendiri itu juga sudah masuk ke dalam gangguan mental. Jadi itu ada masuk dalam klasifikasinya di ICD dan juga di DSM atau Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder. Nah itu jadi bisa ada kemungkinan dua dok. Jadi dia bisa pada dasarnya dia penyalahgunaan nafsa sudah memang gangguan mental itu sendiri kan. Kemudian bisa menyebabkan juga gangguan mental yang lain gitu. Jadi gangguan mental yang lain kan ada banyak, tadi ada cemas, depresi, ada bahkan psikotik seperti orang-orang yang sudah berhalusinasi, bahkan sampai ke psikotik berat seperti skizofrenia itu bisa memberikan gejala-gejala seperti gangguan mental yang lain gitu. Nah, sebaliknya dok, orang yang sudah memang dari awalnya punya juga punya juga gangguan mental yang lain, misalnya dari awal ada cemas, depresi, itu punya juga resiko untuk mengalami penyalahgunaan nafsa. Jadi bisa ada dual diagnosis di dalamnya seperti itu dok. Cuman memang mungkin resikonya itu berbeda. Mungkin orang yang punya riwayat gangguan jiwa yang lain, gangguan mental yang lain, itu punya resiko yang lebih kecil dibandingkan sebaliknya. Orang yang duluan menggunakan nafsa itu tentu akan punya resiko yang lebih besar menderita gangguan mental yang lain seperti itu dok. Gitu. Jadi kalau misalkan pertanyaannya tadi dok, yang mana tadi dok pertanyaannya yang kira-kira kenapa bisa sampai mereka masuk ke ketergantungan atau secara sampai ke adiksi ya dok? Iya, benar. Sampai ke adiksi itu tadi karena setelah dia tahap penyalahgunaan maka dia akan terjadi perubahan secara biologis sebenarnya dok. Jadi ketika kita menggunakan nafsa itu ada banyak faktor-faktor yang mempengaruhi. Bisa dari faktor biologi, sosial, faktor psikologis, dan bahkan faktor kultural sama faktor spiritual juga. Bahkan beberapa literatur itu bisa bilang bisa menyebabkan sampai ke tahap adiksi seperti itu dok. Tapi yang menjadi fokus concernnya biasa pada psikiater adalah yang utama adalah faktor biologisnya itu, karena ketika kita menggunakan nafsa, entah itu di tahap yang eksperimental, sosial atau situasional, itu kan bahkan sampai di adiksi itu sudah mengganggu ketidakseimbangan senyawa kimia di otak yang tadi dijelaskan di awal bahwa dia ini adalah zat yang bisa mempengaruhi sistem saraf pusat. Jadi ketika itu sudah mempengaruhi itu menjadi tidak seimbang senyawa kimia di otaknya kita, nah kondisi-kondisi itulah yang bisa menyebabkan jatuh ke kondisi kesehatan mental atau gangguan mental dok, seperti itu. Berarti memang kalau sudah sampai taraf adiksi itu dok, tingkatannya udah paling tinggi dokter itu ya? Iya betul dokter. Jadi kalau di adiksi itu kan sendiri juga ada terbagi dua lagi dok. Ada tahap toleransi yang memang dia selalu membutuhkan mau untuk meningkatkan dosis obatnya gitu, padahal dengan efek yang sama seperti itu. Dan ada juga gejala yang putus zat atau kita kenal withdrawal. Jadi gejalanya muncul setelah pemberhentian narkoba itu tadi, nafsa dok. Jadi itu sudah masuk, kalau sudah tahap itu berarti sudah masuk ke tahap adiksi atau ketergantungan dok. Wow, memang udah untuk penanganannya juga udah semakin lama juga dokter ya, dibandingkan pada tahap-tahap awal. Iya, baik dokter, ini jadi pertanyaan dari masyarakat ini dok pada umumnya. Sebenarnya dok, tanda-tanda awalnya itu kira-kira gimana dok untuk kita mengetahui oh ini dia pengguna narkoba nih, atau umpama dokter lihat saya, wah ini kayaknya orang ini
ada cenderung Iya, betul, menggunakan Dok. atau enggak begitu. Nah, kira-kira gimana dok? Bisa dokter sampaikan untuk awal-awal tanda-tanda awal dari pengguna narkoba? Untuk tanda-tanda awal ya dok. Jadi kan ini sebenarnya tanda-tanda awal ini fungsinya adalah untuk kita bisa apa ya, bisa mendeteksi kan dok, mendeteksi orang-orang di sekitar kita mungkin yang terjadi mengalami penggunaan nafsa atau bahkan sampai ke penyalahgunaan dan ketergantungan. Itu sebenarnya tadi tergantung lagi di tahap-tahap mana dia Betul. sudah menggunakan nafsa. Tapi biasanya di awal-awal itu dok, ketika belum sampai ke penyalahgunaan, kita bisa lihat adanya tetap ada perubahan-perubahan dari pikiran, perasaan dan perilaku. Tapi mungkin yang bisa kita lihat adalah suasana perasaan yang berubah secara tiba-tiba atau perubahan perilaku yang terjadi secara tiba-tiba. Ya misalnya dok, kita lihat dia tidak biasa bohong, tapi mungkin ada beberapa perilaku yang sering kita lihat ternyata kok jadi berbohong untuk hal-hal kecil misalnya, atau kebohongannya semakin bertambah luas, atau misalnya pada anak-anak atau remaja yang kayak sering bolos sekolah yang awalnya tidak seperti itu, atau misalkan di tempat kerja juga ada bolos atau sering ada bermasalah secara interpersonal sama orang, atau misalkan kita lihat dari ada pokoknya perubahan-perubahan perilaku yang bisa kita deteksi dari orang tertentu. Nah, selain itu dari fisik juga mungkin bisa kita lihat kalau misalkan kayak matanya merah ya, itu biasanya kadang-kadang tuh. Ini merah nggak ini? Kalau Kira-kira misalkan kalau misalkan belum lama pakainya kan gitu orang sekitar kita, atau misalkan ada perubahan berat badan yang secara drastis yang kita lihat pada orang-orang di sekitarnya kita yang kita tidak tahu kemungkinan ada penyebab penyakit lainnya apa, itu bisa kita tanda-tandanya Tanda seperti itu ya. kategorinya seperti Tapi itu, Dok. ketika sudah mulai ke tahap penyalahgunaan atau bahkan ketergantungan, itu biasanya dok kita lihat dari jenis-jenis narkoba yang digunakan. Oh iya. Jadi jenis narkoba itu secara umum kita kategorinya tuh menjadi 3 dok. Ada yang stimulan, Iya. ada yang depresan sama halusinogen. Kalau yang orang-orang dengan penyalahgunaan sampai adiksi stimulan itu biasanya memberikan, karena kan dia fungsinya meningkatkan ya sistem kerja saraf pusat gitu. Jadi kebanyakan dia memberikan gambaran itu jantung berdebar-debar, terus kemudian keringat, kemudian bisa tidak tenang, gelisah, agitasi, agresif atau bahkan sampai mengamuk. Itu semua bisa pada penggunaan stimulan ya. Sedangkan kalau yang depresan biasanya kebalikannya dok. Kalau depresan itu justru dia kan menurunkan sistem kerja saraf pusat, jadi lebih ke misalnya penggunaannya itu bisa bikin lebih rileks sebenarnya, lebih rileks, tapi jadinya menarik diri dari sosial, jarang bicara, atau psikomotornya jadi lambat, dia lambat ngomong. Jadi diam-diam dok ya? ya? Diam-diam, terus bahkan jalannya juga jadi lambat. Pokoknya itu bisa semua menyebabkan gejala-gejala yang bisa kelihatan dari penggunaan depresan. Sedangkan yang halusinogen itu sudah ada distorsi persepsi gitu dok. Sudah ada gangguan panca indera, misalnya tadi seperti halusinasi atau delusi, itu melihat hal-hal yang tidak sesuai dengan realita, itu bisa disebabkan karena jenis halusinogen seperti itu dok. Oke, jadi kira-kira saya bisa mengambil dari ketiga jenis tersebut dokter ya. Stimulan dia lebih agresif dok ya, Ya, lebih aktif betul, ya. Yang biasanya diam-diam, dia lebih lebih lincah, dia Iya, lebih betul, Dok. gercep ya. Kemudian yang depresan yang biasanya aktif, dia jadi lebih diam-diam, Betul, Dok. lebih kurang bersemangat, kayaknya kelihatannya ogah-ogahan, kira-kira seperti itu dokter ya. Kalau yang halusinogen, wah ini bisa dikatakan, wah ini bulan dekat sekali ini saya bisa pegang ya. Kira-kira Iya, begitu betul, Dok. dokter. Iya, Jadi betul sekali, dia Dok. menghayal dokter ya. Ya, banyak Dia- yang menghayalnya. Sebenarnya yang stimulan dengan depresan tuh pada taraf-taraf tertentu juga bisa menyebabkan itu yang halusinasi. Cuman yang paling sering dan cepat itu adalah yang halusinogen. Halusinogen, oke. Itu kira-kira dokter ada beda nggak orang yang pakainya singkat atau jangka pendek
dengan yang pakainya agak lama atau jangka panjang? Oh iya, Kira-kira gimana dokter? tentu dok, tentu beda. Jadi untuk pemakaian yang jangka pendek itu seperti juga yang tadi sih dok, pada orang-orang yang masih experimental use, situational use ataupun apa namanya, social use itu Sosial. biasanya penggunaannya memang tidak terlalu lama gitu, hanya sekali-sekali biasanya. Sekali-sekali. Dan itu tentu efeknya juga berbeda dengan yang penggunaan yang jangka panjang dok. Kalau misalkan yang penggunaan jangka pendek yang mungkin efeknya akan perlahan berkurang seiring dengan berhentinya juga pemakaiannya. Artinya kan Oke. pelan-pelan tubuh itu akan kadarnya di dalam tubuh itu akan berkurang, Akan gitu. berkurang, benar. Jadi efek dari penggunaan itu juga akan berkurang. Nah, hanya saja tetap bisa menyebabkan suatu masalah di kemudian hari dok. Misalnya sudah pernah ada riwayat pakai nih walaupun tidak rutin. Nah, Iya. kemudian mungkin dengan faktor-faktor biologis atau faktor eksternal yang lain itu bikin dia tetap rentan terkena gangguan mental dok. Nah, kalau misalkan yang penggunaan yang sudah jangka panjang, Jangka panjang. nah itu kan sudah memang merusak dok, sudah merusak sistem saraf pusat dok. Jadi memang kadar bahan kimia neurotransmitternya itu sudah terganggu dan itu tentu akan berbeda dengan orang yang penggunaan jangka pendek. Resikonya menyebabkan gangguan mental tentu lebih besar dan pemulihannya juga akan berbeda dengan orang-orang yang penggunaannya jangka pendek seperti itu dok. Mungkin pemulihannya akan lebih lama dibandingkan yang penggunaan jangka pendek. Itu tergantung kondisional atau situasional pasien lagi dok. Situasional Iya, pasiennya dokter ya. individunya, iya dokter. Iya. Jadi memang proses pemulihan secara mental itu tergantung dari lama atau tidaknya dia memakai. Kira-kira seperti itu dokter. Atau gimana dokter? Itu bisa mempengaruhi dok. Mempengaruhi. Salah satu hal yang mempengaruhi faktor pemulihan. Iya. Semakin lama dia memakai jangka Konsumsi, panjang ya. konsumsi, maka semakin lama juga biasanya pemulihan. Tapi itu tidak berarti bahwa yang penggunaan jangka pendek ini Iya. itu pemulihannya juga pasti lebih cepat, tidak dok, karena Tidak serta-merta tidak yang- serta-merta langsung Yang jangka pendek. cepat, yang panjang lama. Iya betul dok, Oke. untuk proses pemulihannya juga tidak serta-merta seperti itu. Karena penggunaan nafsa sendiri itu bahkan sebelum sampai ke tahap penyalahgunaan dan adiksi itu memang kan ada cukup kompleks ya dok. Ya tadi yang seperti saya sampaikan ada beberapa faktor yang mempengaruhi, faktor Benar. biopsikososial bahkan spiritual kultural itu semua mempengaruhi. Jadi kalau kita penanganan di psikiater dok itu penanganan secara holistik. Jadi kita menilainya itu bukan hanya dari faktor biologis sendiri. Jadi ada faktor psikologisnya juga kita evaluasi, sosialnya bagaimana. Nah, penggunaan jangka pendek itu mungkin akan menguntungkan di segi biologis gitu. Oh. Tapi bagaimana nih tentang sosialnya, bagaimana tentang kulturalnya, budayanya di lingkungannya bagaimana, kemudian di psikologisnya sendiri, karena kan orang-orang yang dengan penyalahgunaan nafsa juga secara psikologis juga mungkin ada hal-hal di luar penyalahgunaan penggunaan nafsa itu sendiri yang mempengaruhi sampai dia memakai narkoba dok. Jadi itu harus dievaluasi secara menyeluruh untuk kita betul-betul bisa menilai, oh ini akan pemulihannya lebih cepat atau pemulihannya akan lebih lama, seperti itu dok. Jadi memang cukup kompleks sih dok. Cukup kompleks dokter ya. Nah, untuk proses pemulihannya ini dokter, ada faktor-faktor dok yang bisa mempengaruhi selain yang tadi dokter sudah sampaikan, mungkin saja terlebih dari internal, faktor dari dalam, dari keluarga, itu pengaruhnya dok kira-kira seperti apa dok yang bisa mempercepat atau bisa membantu untuk proses pemulihannya? Iya, iya dok. Jadi ini juga yang menjadi salah satu faktor yang menjadi perhatian lah gitu dok. Perhatian. Pada saat kita menangani kasus-kasus narkoba gitu. Jadi selain dari kita menangani secara biologis, ya juga kita menanganinya secara sosial dan secara psikologis gitu. Dan bahkan ada tadi yang saya bilang dari segi spiritual kultural juga kadang-kadang kita perlu ada pendekatan ke sana dok. Tapi mungkin yang paling bisa dilakukan adalah
pendekatan secara psikologis, misalnya dari keluarga ya, dari keluarga itu bisa mungkin memberikan support gitu dok, memberikan dukungan secara emosional kepada individu-individu yang terlibat dengan penggunaan nafsa ini, supaya dia itu punya kesadaran gitu dok. Punya kesadaran bahwa apa yang dia lakukan ini sebenarnya tidak baik untuk dirinya sendiri dan berdampak negatif bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi berdampak negatif juga untuk lingkungan-lingkungan di sekitarnya gitu dok. Gitu. Jadi itu sebenarnya sih kalau dari faktor-faktor yang bisa dilakukan gitu ya dok, untuk membantu proses pemulihan tadi. Gitu. Benar. Ya. Pengalaman dokter untuk proses pemulihan ini, apakah seseorang yang mengkonsumsi, baik dia singkat atau lama, itu kira-kira apakah dia bisa pulih sepulih-pulihnya seperti sedia kala, atau menimbulkan bekas, atau seperti apa? Kira-kira gimana dok? Iya, ini menarik ya dok sebenarnya pertanyaannya, karena ini pertanyaan-pertanyaan yang juga sering ditanyakan oleh individu ya dengan penggunaan nafsa dok, atau bahkan dengan sudah sampai ke tahap gangguan kesehatan mental gitu dok. Apakah dirinya itu bisa pulih secara menyeluruh gitu? Jadi itu sebenarnya tergantung dari case by case lagi dok. Iya. Bisa, kalau pertanyaannya bisa atau tidak, bisa ya, dokter ya? Bisa pulih sempurna, tapi tergantung lagi dengan kondisinya saat itu, karena kan yang tadi saya bilang kondisi satu individu dengan individu yang lain itu berbeda-beda karena cukup kompleks itu hal-hal yang faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan nafsa ini dok. Nah, tapi kalau ditanya bisa atau tidak, jawabannya bisa dok. Cuman memang perlu menjadi perhatian dok, bahwa pemulihan itu tidak serta-merta juga berarti betul-betul lepas dari penanganan psikiater gitu. Pemulihan itu bisa bermacam-macam. Ada yang pemulihan secara tuntas full, ada yang pemulihan tapi masih dengan pemantauan dokter gitu. Dalam artian gini dok, kan yang kita kejar adalah bagaimana caranya individu itu bisa berfungsi lagi, kembali lagi seperti fungsinya dia sebelum menggunakan nafsa atau sebelum dia terkena gangguan mental ya. Fungsinya dari pekerjaan, sosial, hubungan interpersonalnya sama orang, kemudian penggunaan waktu senggangnya, itu kan semua yang menjadi fokus-fokus perhatian kita pada saat pemulihan. Nah, selama dia masih bisa menjalankan fungsinya sehari-hari ya, dengan atau tanpa intervensi pengobatan dari dokter atau psikiater atau dari psikolog misalnya, nah itu tetap kita anggap sebagai pemulihan. Nah, ini yang kadang-kadang tuh jadi ketakutannya sebenarnya orang-orang ketika berobat di psikiater ya, terlepas dari penggunaan nafsa atau tidak. Jadi takut kalau misalkan dia harus minum obat seumur hidup. Nah, sama sebenarnya sama dengan orang-orang yang penggunaan nafsa sampai jatuh ke kondisi mental, itu ada ketakutan gitu dok berobat ke psikiater karena takut diminta pakai obat seumur hidup, padahal itu case by case lagi dok. Ada memang yang memang butuh pemantauan ya, butuh terus konsultasi mungkin entah psikolog atau psikiater. Ada juga yang bisa remisi total, bisa pulih gitu dok. Bisa pulih. Iya. Oke. Sip. Jadi harapan itu selalu ada dok untuk pulih. Amin. Jadi ini jadi angin segar buat masyarakat ya yang sudah masuk dalam situasi narkoba ini, bisa pulih ya dokter ya. Iya, bisa betul, pulih. dokter. Oke, baik. Saat ini dok, tantangan terbesar dokter yang dokter hadapi dengan situasi yang ada saat ini, kira-kira seperti apa dok untuk pemulihan kesehatan mental itu sendiri bagi para pengguna narkoba? Oke, untuk tantangan ya dok, tantangan terus terang sih masalah ini adalah masalah yang dari dulu dok sampai sekarang itu masih jadi polemiknya kita gitu, yaitu adalah stigma gitu. Jadi stigma masyarakat itu tentang nafsa itu yang dianggap sebagai, kalau misalnya orang sudah penggunaan nafsa itu dianggap itu sudah sampah masyarakat gitu. Nah, itu sebenarnya yang mau kita
apa ya namanya, mau kita coba untuk sosialisasikan, perbaiki bagaimana caranya supaya stigma-stigma seperti itu berkurang, sehingga orang-orang yang sudah terjerumus misalnya tapi masih ada keinginan untuk memperbaiki dirinya, itu segera mencari bantuan seperti itu, Dok. Punya kesadaran akan hal yang dia lakukan gitu. Dan selain dari stigma tentang narkoba itu sendiri, juga ada stigma tentang gangguan kesehatan mental, Dok. Nah, dimana sekarang tuh yang tadi saya sampaikan juga, nih orang-orang tuh takut berobat ke psikiater. Ada banyak hal yang bikin dia takut, Dok. Berobat yang pertama, takut kalau misalkan dicap buruk oleh orang lain, ya, terutama orang-orang lingkungan di sekitarnya, misalnya keluarganya, bahkan keluarganya sendiri, bahkan dirinya sendiri, Dok. Dirinya sendiri tuh mencap dirinya sebagai orang gila misalnya, Dok. Dan kan sekarang yang stigma yang masih ada di tengah masyarakat itu, setiap orang yang berobat di psikiater maka itu pasti gila, ya. Itu padahal tidak seperti itu, dan konteks gila itu sendiri sebenarnya kita sudah mau kurangi untuk menghilangkan stigma itu, Dok. Sosialisasi ke semua lapisan masyarakat itu masih perlu untuk kita bantu bagaimana caranya stigma tentang kesehatan mental dan penggunaan nafsa itu bisa diubah ke arah yang lebih positif, Dok, gitu. Jadi bagaimana caranya supaya orang-orang yang mengalami penggunaan nafsa dan lingkungan di sekitarnya itu bisa berubah stigmanya ke arah yang lebih baik, supaya orang-orang yang pakai narkoba tadi itu bisa kita bantu untuk pemulihan, gitu, Dok. Iya, memang tepat sekali, Dokter. Stigma ini sangat bisa memvonis seseorang, ya, Dokter, Iya, ya. betul, Dokter. Sampai dia tidak bisa move on, sampai dia tidak bisa merasa memang dia jadi salah sekali. Artinya jadi, ya tadi dokter bilang, jadi sampah masyarakat, jadi artinya dikucilkan, Iya, betul, Dokter. diskriminatif, dan bahkan orang-orang terdekat keluarganya juga mengurung juga, ya, Dokter, ya. Nah, itu menjadi menjadi suatu hal yang perlu kita harus rubah stigma ini. Ini jadi tugas orang semua, ya. Jadi bukan hanya para medis atau petugas kesehatan, tapi kita semua, orang semua, ya, untuk bisa memberikan penyampaian-penyampaian yang bisa memberikan stigma ini kita orang rubah, Dokter, ya. Kemudian, Dok, tugas atau peran dari orang-orang terdekat ini, ya. Jadi tadi sudah sempat disinggung masalah dari keluarga, dari penderita narkoba ini, itu perannya, Dok, yang sangat signifikan, artinya yang sangat-sangat membantu sekali. Kira-kira seperti apa, Dokter, selain dari yang tadi sudah Dokter jelaskan? Oke. Jadi memang untuk peran orang-orang di sekitar kita itu sangat-sangat penting, Dok. Gitu. Tidak hanya keluarga, ya, tapi juga dari kerabat, atau misalkan sahabat, teman-teman, atau bahkan mungkin yang punya pacar, atau yang sudah berkeluarga, anak misalnya, atau istri suami. Nah, itu semua adalah orang yang bisa membantu kita sebenarnya, Dok. Bisa membantu kita untuk mencari pertolongan pertama kali. Jadi ketika kebalikannya, kita misalnya jadi keluarga atau teman yang kita tahu nih ada informasi keluarga kita yang ada penggunaan narkoba, ya, entah di tahap manapun gitu. Tapi kita bisa berikan dukungan secara emosional yang tadi saya sampaikan, Dok. Berikan dukungan emosional, kemudian bisa kita lebih ya, Dok, kalau guru saya, ya, Dok, selalu bilangnya tuh manusia ini lebih sering hearing dibandingkan listening, gitu. Jadi kita hanya sekedar dengar aja, tapi nggak pernah benar-benar mendengarkan, gitu. Sebenarnya ada apa sih sampai orang-orang ini punya perubahan pikiran, perilaku, perasaan, ya, termasuk juga orang-orang yang dengan penggunaan nafsa ini, Doknya. Ada apa sih sebenarnya sampai kamu memulai untuk menggunakan ini, terus apa sebenarnya yang kamu rasakan, dan apa sebenarnya keinginanmu, itu kan semua hal-hal yang sebenarnya harus kita dengarkan secara baik-baik, Dok, secara seksama, gitu. Nah, mungkin dari situ ketika kita sudah belajar untuk mendengarkan, kita bisa mengerti, ya, jadi empatinya kita terhadap orang-orang dengan gangguan kesehatan mental atau dengan
penggunaan napsa tuh bisa lebih berkembang gitu empatinya. Nah, dengan dari situ mungkin akan timbul Dok kepercayaan dari orang-orang ini, individu ini, sehingga kita bisa bantu untuk arahkan dia untuk mencari bantuan ke yang lebih profesional. Karena biar bagaimanapun Dok, untuk penanganannya ini tidak akan bisa dilakukan sendirian Dok, gitu. Jadi harus mencari bantuan profesional. Ada bisa macam-macam Dok ya, misalnya datang ke BNN misalnya untuk rehabilitasi itu kan bisa. Kemudian entah itu mencari konselor atau mencari psikolog, itu juga adalah bagian dari usaha untuk mencari bantuan. Nah, atau mungkin kalau misalkan pada tahap-tahap tertentu sudah memang butuh bantuan intervensi dari psikiater, maka bisa keluarga ini membantu untuk mengarahkan ke psikiater, karena masing-masing orang kan punya punya taraf informasi yang berbeda-beda. Beda-beda, Nah, iya. ketika informasi itu sudah kita punya dan kita lihat nih ada keluarga kita atau teman kita yang mengarah ke sana yang sudah mungkin akan berdampak negatif. Nah, itu bisa kita bantu arahkan ketika kita sudah bisa mengenal, sudah kita bisa memahami sebenarnya apa yang terjadi pada mereka seperti itu Dok. Jadi itu sebenarnya sih Dok yang penting untuk membantu dari faktor keluarga atau lingkungan yang bisa Lingkungan. kita lakukan Orang-orang untuk terdekat. orang-orang. Iya Dok. Yang ada di mendampingi ya dokter Iya, ya, betul, mendampingi dari pasien tersebut. Baik, Dok. Ini yang jadi banyak juga sih di Tobelo ya, atau di secara umum di Halmahera Utara itu penggunaan pengisap lem Dok. Iya Dok. Jadi itu dokter bisa berikan pemahaman lagi dokter. Ini lem ini bahayanya seperti apa, kategorinya masuk di mana itu dokter. Kira-kira sepengalaman dokter menangani pasien-pasien ya dengan gangguan adiksi ataupun ketergantungan, lem ini terus terang Dok, banyak sekali anak-anak remaja dan juga anak-anak sekolah pelajar yang menghisap lem sampai akhirnya bahkan ada yang sudah menjadi korban, sudah meninggal dan menjadi hancur mereka punya masa depan. Kira-kira betul, dokter bisa berikan pemahaman kepada kita masyarakat semua yang ada di Tobelo dan khususnya di Halmahera Utara mengenai lem ini ya dokter. Oke. Ya Dok, jadi untuk penggunaan lem sendiri ya Dok, yang dihisap kan biasanya kan yang dihisap gitu. Nah, sebenarnya ini masuk di jenis inhalan Dok, gitu. Jadi ada yang masuk di inhalan, jadi ada macam-macam juga Dok, tergantung lagi dari substansi atau zatnya sebenarnya. Cuman memang yang paling banyak, bukan paling banyak sih Dok, yang bikin kejadiannya itu jadi lebih prevalensinya lebih tinggi sekarang adalah karena orang-orang tuh lebih mudah diakses Dok dibandingkan jenis napsa yang lain ya. Selain dari alkohol, itu kan juga salah satu yang mudah diakses, alkohol, kemudian rokok ya, kafein itu kan juga cukup mudah diakses. Nah, salah satunya juga adalah lem itu sendiri. Cuman yang berbahaya Dok dari penggunaan lem ini adalah karena onset kerjanya yang lebih cepat dibandingkan yang lain gitu Dok. Gitu. Jadi sebagaimana yang tadi saya jelaskan bahwa dia itu napsa ini adalah mempengaruhi ketidakseimbangan senyawa kimia di otak. Dan ketika itu terjadi secara cepat, maka tentu juga efeknya juga akan cepat gitu. Terutama yang pada penggunaan inhalan gitu. Nah, ketika kadarnya itu kan kita tidak bisa ukur ya kalau untuk orang-orang yang penyalahgunaan gitu. Jadi ketika dan toleransi orang-orang juga setiap orang berbeda-beda gitu Dok. Jadi ketika dia tidak bisa mentoleransi dengan kadar itu, kemudian dia mendapatkan gejala-gejala tertentu, bahkan sudah muncul gejala seperti toleransi atau withdrawal atau gejala putus zat. Nah, itu yang bisa menyebabkan sampai ke kondisi tidak hanya kesehatan mentalnya Dok, tapi ke kondisi fisik sebenarnya yang paling sering menimbulkan sampai di kematian gitu Dok. Jadi kondisi ketika sudah mempengaruhi sistem saraf pusat, nah, kita tahu bahwa otak itu adalah fungsinya seluruh tubuh gitu.
sudah bisa menyebabkan semua gejala-gejala fisik juga di tubuh, bisa tekanan darah meningkat atau justru kebalikannya tekanan darah menurun, kemudian jantung berdebar-debar atau kebalikannya juga bisa justru jantungnya semakin lemah gitu, sampai bikin gejala-gejala halusinasi misalnya. Nah itu tuh kan semua yang berujung pada kondisi kematian, Dok. Jadi karena onset kerjanya memang yang lebih cepat dibandingkan yang lain, maka lem ini juga cenderung lebih berbahaya, Dok, dibandingkan yang lain, dan aksesnya juga yang lebih mudah didapatkan oleh masyarakat pada umumnya. Jadi itu yang menjadi tantangan juga sih, Dok. Salah satu tantangan untuk bagaimana kita memitigasi penggunaan napsa, Dok, gitu. Jadi yang jadi poin utama kita tentang lem ini adalah karena dia onset kerjanya yang lebih cepat, jadi kita harus hati-hati, Dok, gitu. Jadi kalau misalkan kita perlu tahu bahwa penggunaan itu sangat-sangat berbahaya ya, baik itu dengan onset kerja yang cepat atau lambat, sebenarnya sangat berbahaya. Cuman yang tidak bisa akan sulit kita bantu adalah penggunaan yang seperti itu, Dok. Karena kan biar bagaimana kalau misalkan sudah sampai merusak sistem tubuhnya, tidak hanya sistem saraf pusatnya tapi seluruh tubuhnya juga terganggu, maka biasanya sudah terlambat kalau misalkan sudah sampai ke rumah sakit misalnya. Itu sudah menekan saraf pusat, bikin depresi nafas, gagal nafas, akhirnya meninggal dunia seperti itu. Itu yang paling karena kan dia masuk inhalan itu masuk di depresan, Dok. Jadi dia menekan gitu. Iya. Cukup tragis ya. Jadi memang lem ini harus kita harus dimitigasi betul, bukan hanya dari bidang kesehatan tapi semua sektor harus berperan, Dokter ya, karena terus terang saja sudah cukup banyak korban yang ada di Tobelo dan di Halmahera Utara ini. Baik, Dokter, mungkin ini yang terakhir, Dokter ya. Untuk mungkin Dokter kasih pesan buat para orang-orang yang masih berjuang dalam dalam masa-masa pemulihan dari kasus-kasus narkoba ini, ataupun keluarga yang mensupport dari orang-orang tersebut, kira-kira pesannya untuk mereka seperti apa, Dokter? Jadi untuk individu-individu kalian semua yang masih di tahap pemulihan, masih berjuang gitu untuk pulih, yang perlu saya sampaikan mungkin bahwa kalian itu tidak sendirian gitu. Kamu tidak sendirian, orang-orang di sekitar kamu tuh banyak sebenarnya yang mau membantu gitu. Jadi yang pertama adalah bagaimana kita menyadari diri kita sendiri dulu ya, kemudian jangan ragu untuk minta pertolongan gitu. Kemudian kalau dari keluarga itu tadi, Dok, yang saya bilang, keluarga itu perlu untuk merangkul sih, Dok. Jadi orang-orang dengan individu penggunaan napsa itu sangat perlu untuk dirangkul gitu. Bukan justru memberikan tekanan, bukannya justru bikin dia minder, tidak percaya diri, karena hal-hal itu lah yang akan menghambat pemulihan pada orang-orang dengan individu penggunaan napsa atau narkoba, Dok. Jadi segera cari bantuan profesional ya, karena biar bagaimanapun untuk penggunaan napsa ini tidak disarankan untuk ditangani sendirian, tapi perlu dengan kolaborasi dengan bantuan profesional gitu. Itu mungkin, Dok, dari saya, Dok. Baik, terima kasih Dokter Neni ya. Ini merupakan informasi yang sangat bermanfaat buat kita semua, karena narkoba ini masih menjadi momok, dan juga pemerintah kita masih terus memerangi. Bukan hanya pemerintah, kita semua harus semua lapisan memerangi. masyarakat. Semua masih memerangi narkoba, karena begitu banyak hal-hal yang sangat-sangat memprihatinkan yang bisa berdampak dari narkoba itu sendiri.
Sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih Dokter Terima kasih Neni. banyak dokter. Tetap semangat dokter. Ya terima kasih dok. Nanti kalau misalnya ada kesempatan lain kita bisa Ya, boleh, berkolaborasi boleh, lagi Dok. dokter. Siap. Boleh dok. Ya, baik. Terima kasih dok. Pemirsa semua, demikianlah podcast kita di siang hari ini, dan tetap sehat semua, tetap semangat. Kita tetap yakin bahwa narkoba pasti bisa kita tuntaskan. Dok, ada slogannya dok? Ada. Uh-uh. Say no to drugs. Oh iya, oke, dok. Oke, jari begini Saya dok. boleh tambah juga enggak dok Boleh, slogannya? Jadi boleh. slogan kalau dari kami tuh salam sehat jiwa. Oh, oke, siap. Jadi say no to drugs, salam sehat jiwa. Kalau salam sehat jiwanya pakai gimana dok? Sama aja kayak salam sehat jiwa. Oke, Ada. kalau say no to drugs, tolak. Oke, dok. Oke, 1, 2, 3. Say no to drugs. Salam sehat sehat jiwa. Terima kasih. Dah, sampai jumpa. Terima kasih banyak dokter. Dokter.